Memasuki tahun ajaran baru 2021, semula pembelajaran tatap muka PTM direncanakan dimulai 12 Juli. Namun atas instruksi Kementerian Dalam Negeri dan anjuran GUPSU, program belajar tatap muka kembali ditunda di wilayah Sumatera Utara. Hal itu diakibatkan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air. Dan kota Sibolga masuk dalam daftar 43 daerah PPKM Mikro di Sumatera. Sistem pembelajaran daring atau online di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun, dan sistem belajar daring dianggap tidak efektif oleh para orang tua siswa. Namun jika dilaksanakan, pembelajaran tatap muka menimbulkan kekhawatiran terhadap penularan COVID-19 kepada anak-anak mereka. Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sibolga baru pada 10 Juli 2021 menggelar ibadah pemberkatan nikah dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam ibadah yang berlangsung hikmat, Pendeta Zainal Abidin Simanjuntak menyampaikan pesan kepada kedua mempelai, Betman Hutahean dan Lasma Hutagalung, agar keduanya dapat merasakan penyertaan Tuhan. Dengan berdasarkan firman Tuhan, kehidupan berkeluarga dibentuk oleh kasih Tuhan, di mana Tuhan mempersatukan dua orang yang saling mengasihi. Dengan menjalani kehidupan berumah tangga yang didasari bekal iman dan pengharapan serta kasih, agar menjadi keluarga yang saling melengkapi dan keluarga yang bahagia. Badan Kemakmuran Masjid Nurul Waton Kelurahan Lubuk Tuko Baru, Tapanuli Tengah 11 Juli melakukan launching dan peresmian kios remaja Masjid Cahaya Negeri, dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia Tapanuli Tengah. Pembukaan kios remaja masjid itu bertujuan membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya remaja masjid, untuk membangun kemandirian secara ekonomi, yang nantinya diharapkan menjadi generasi yang kuat dalam iman, ilmu, dan ekonomi. Ketua BKM Nurul Waton Samrul Bahri menyampaikan kios remaja Masjid Cahaya Negeri yang didirikan oleh pihak BKM dimaksudkan selain menjalankan program kegiatan remaja, juga memberi bekal kepada seluruh remaja Masjid Nurul Waton agar memiliki semangat kewirausahaan dalam mengelola usaha kios. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Kapolda Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin Selasa 13 Juli melakukan kunjungan kerja ke kota Sibolga. GUPSU dan rombongan meninjau beberapa fasilitas kesehatan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Kota Sibolga, seperti lokasi Wisma Atlet Gor Parombunan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 dan 2 rumah sakit di Kota Sibolga. Di sela kunjungan, Gubernur mengatakan PPKM di Kota Sibolga diperketat akibat meningkatnya jumlah pasien dan angka kematian akibat COVID-19 berdasarkan jumlah bed occupancy rate atau BOR. Pasien COVID bukan seluruhnya warga Sibolga, disebutkan ada dari kabupaten dan kota lainnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi kesadaran masyarakat kota Sibolga dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Kapolda di sela kunjungan kerja di kota Sibolga 13 Juli bersama Gubernur Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Apresiasi Kapolda disampaikan untuk warga yang disiplin pakai masker dan pemerintah kota Sibolga yang tanggap melengkapi fasilitas perawatan medis untuk pasien COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi nasional COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara kini sudah mencapai 20% dengan jumlah kurang lebih 1 juta masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi 13 Juli saat melakukan peninjauan pos PPKM di kota Sibolga bersama Kapolda Sumut dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Selanjutnya, pemerintah dibantu dengan TNI Polri di wilayah Sumatera Utara akan melakukan percepatan vaksinasi dengan target hingga 70% atau kurang lebih 5 juta masyarakat. Namun dikatakan oleh Gubernur saat ini stok vaksin di pemerintah Provinsi Sumut juga sudah menipis dan masih menunggu pendistribusian dari Kementerian Kesehatan.
Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga terus meningkat dan saat ini tercatat sebanyak 77 pasien positif COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID Kota Sibolga, hingga saat ini total keseluruhan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal pandemi sudah mencapai 640 pasien. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wahyuni menjelaskan, saat ini pertambahan kasus COVID-19 Kota Sibolga terus melonjak dengan 23 orang meninggal dunia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga Bahrum Saleh memperbolehkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah berjamaah di masjid. Kota Sibolga saat ini sedang memberlakukan PPKM Mikro dengan pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya yang memicu terjadinya kerumunan. Berdasarkan rapat Forkopimda, pelaksanaan sholat Idul Adha pada 20 Juli 2021 hanya boleh dilaksanakan Badan Kenaziran Masjid dan untuk sholat id di lapangan ditiadakan. Untuk pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha. Daging kurban dianjurkan agar diantarkan langsung kepada masyarakat penerima. Sesuai dengan instruksi Presiden RI untuk percepatan vaksinasi terhadap masyarakat dengan target 1 juta orang per hari, pemerintah Kota Sibolga bersama TNI Polri terus bersinergi dalam penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sibolga menyampaikan berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Satgas COVID-19 Kota Sibolga, pelaksanaan vaksinasi nasional Kota Sibolga sudah mencapai 50%. Dalam rincian selanjutnya, Satgas sudah melakukan vaksinasi terhadap tenaga medis lebih dari 100%, kepada lansia sebanyak 35%, petugas pelayan publik sebanyak 182,52%, dan masyarakat umum sebanyak 22,27%. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga melaksanakan serbuan vaksinasi massal kepada ratusan masyarakat maritim di Kota Sibolga. Vaksinasi kepada masyarakat maritim tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, sekaligus melaksanakan program pemerintah 1 juta vaksin per hari untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga. Vaksinasi tersebut dilakukan bekerja sama pemerintah Kota Sibolga dengan tenaga vaksinator dari Dinas Kesehatan. Sasaran penerima vaksin yakni wirausahawan, nelayan, dan para pekerja sektor maritim di Kota Sibolga untuk 200 orang dosis pertama tahap kedua.